Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadan nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Ramadan mengajarkan kepedulian, meringankan beban saudara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia. Karunia nikmat kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Nikmat kita bisa bersilaturahim. Nikmat kita dapat merasakan vibes-nya, indahnya malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tidak banyak saudara-saudara kita yang bisa menikmati kekhusyuan ibadah. Tidak banyak di antara hamba Allah yang bisa istiqomah sampai detik hari ini dan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi dan dijaga keistiqomahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini adalah mengenai Ramadan dan kepedulian sosial. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita tahu bukan hanya bulan untuk ibadah mahdhah. Bukan hanya ibadah ritual biasa. Tapi dia adalah sekaligus menjadi bukti bahwa Islam ini begitu peduli terhadap hablum minallah, yaitu urusan ibadah, dan hablum minan nas, yaitu bagaimana kita sebagai muslim dapat menjaga dan memelihara serta mendukung kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran selalu diulang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bertolong menolong adalah untuk dalam rangka kita menghadirkan ketakwaan kepada Allah, menghadirkan kebajikan. Keliru kalau kita mengartikan dan memahami bahwa ketakwaan itu hanya terbatas pada ibadah mahdhah. Orang yang paling bertakwa justru di dalam Al-Quran adalah orang yang paling mengerti tentang hakikat betapa beragamnya manusia. Orang yang paling mengerti tentang kesulitan manusia yang lain. Maka kita melihat ketika ada ayat inna akramakum indallahi atqakum, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, itu kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, di mana ayat sebelumnya menyatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baru ada ayat itu berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Artinya kita sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah harus mengenal dengan baik kondisi dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi jamaah ini, masjid ini harus apa? Memiliki fokus utama bukan hanya dalam pembinaan ibadah, tapi juga pemberdayaan sosial. Ini masjid harus punya dua fungsi, fungsi ibadah dan fungsi sosial. Sebagaimana puasa, dua fungsinya, yaitu fungsi ibadah dan juga fungsi sosial. Bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, ya, yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sampai disebutkan kisah beliau ini di dalam Al-Quran menemani Rasulullah SAW di dalam gua ketika Nabi hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia adalah sahabat Abu Bakar yang seluruh kaum muslimin, ulama semua berijma sepakat dialah sahabat yang terbaik, dialah umat yang terbaik
ya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya karena beliau pertama masuk Islam. Bukan hanya di tangannya banyak sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun masuk Islam karena apa? Karena mereka memiliki koneksi perkenalan yang baik dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq dikenal kesalehan dan ketakwaannya justru dengan apa? Dengan amal-amal sosialnya. Satu hari Nabi SAW ya, bersabda, selesai beliau sholat subuh berjamaah, mengimami jamaah subuh, beliau lalu berbalik badan melihat jamaah yang hadir. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Ayo jamaah yang ada di sini, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi ini, hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Nabi melanjutkan lagi bertanya, "Faman tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa yang hari ini di antara jamaah yang sudah ya mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi. Ana ya Rasulullah. Subhanallah. Ini amalnya luar biasa. Ya. Setelah itu baginda Rasulullah SAW juga bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara jamaah ini yang hari ini sudah memberi makan satu orang miskin? Abu Bakar angkat tangan lagi. Ana ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Faman ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian jamaah ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 hal tadi. Coba dihitung. 4 tadi, mana yang ibadah mahdhah, mana yang ibadah sosial? Ada berapa yang ibadah mahdhah? Cuma 1. Puasa sunnah. 3, amal sosial. Kasih makan orang miskin, menjenguk orang sakit, ya, mengantarkan mayit, mengantarkan jenazahnya dikuburkan, itu semua amal sosial. 3:1 kata Rasulullah SAW, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul 4 amalan ini pada diri seseorang kecuali dia bisa dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itu jangan sepelekan ibadah sosial. Ya, jangan sepelekan ibadah sosial jamaah. Jangan kita hanya memandang kesalehan itu hanya khusyuk dia sholat, hanya kuat dia puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya ya, atau puasa-puasa yang lain, puasa sunnah, atau memandang kesalehan itu apa? Pada banyaknya orang bawa tasbih, banyak berzikir, banyak berselawat. Enggak, bukan hanya itu. Iya betul, itu salah satu mazahirnya, salah satu wujud kesalehan ada pada diri orang itu. Tetapi amal-amal sosial ini, ya, ini juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah beratnya timbangan nanti di yaumil qiyamah, sehingga kita akan masuk surga melalui jalur amal-amal sosial kita. Itu semua menunjukkan kepedulian sosial. Orang sakit ditengokin, ya. Padahal kita kalau lagi sehat rasanya males, itu. Kalau dengar kata sakit aja males. Ya. Ngelihat orang sakit, apalagi, gitu kan. Mau menengok, itu usaha tersendiri itu. Itu dorongan dari hati yang luar biasa, apa? Mengikuti sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kamu sampai betul-betul dia mencintai saudaranya
seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Insya Allah. Maka mari kita pupuk solidaritas sosial kita, pupuk rasa empati kita, kepedulian kita. Maka jamaah ini di masjid bukan hanya sekedar jamaah sholat, bukan hanya dia berdiri sawu sufufakum, tapi juga diharapkan pengurus masjid, imam masjid, jamaah yang hadir ini saling mengenal satu dengan yang lain. Masjid yang baik itu seperti masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masjid di mana Rasulullah dan para sahabatnya itu mengenal semua jamaah yang ada di tempat ini. Tahu kiri kanannya. Ya, tahu siapa di depan dan di belakangnya. Dan selalu ditanya, kalau fulan tidak hadir, kemana dia? Apa yang menghalangi dia untuk tidak hadir? Maka kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mencari tahu tentang kondisi orang yang tidak dijumpai di dalam masjid ini. Bukan karena soal sholat berjamaah itu wajib sebagaimana dalam pendapat salah satu imam mazhab. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal, ya, sholat berjamaah itu, sholat fardunya itu wajib. Ya, karena hadisnya ancaman dari Rasulullah SAW, ya kan? Kalau orang yang tidak mau, ya, sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, suruh bakar rumahnya. Gitu. Subhanallah, saking kuatnya perhatian dan atensi baginda Rasulullah SAW untuk kita sholat berjamaah ini. Tapi bukan hanya perkara itu menegakkan kewajiban, tapi yang beliau justru khawatirkan adalah bertanya tentang kondisi sosial yang dihadapi oleh jamaah ini. Maka itu kita harus memiliki kepedulian. Jangan sampai ada masjid yang makmur, banyak saldonya, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak bisa makan. Ya. Jangan sampai ada masjid memiliki, mengelola amal usaha, tapi amal usaha itu tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang lebih baik untuk kita, ya, meningkatkan gerakan sosial. Nah, ini Islam itu disegani oleh umat agama lain karena apa? Sisi sosialnya. Kalau ditanya banyak sampel orang-orang yang masuk Islam dari luar Islam itu apa? Karena mereka tertarik dengan apa? Sisi sosialnya Islam. Pedulinya orang Islam kepada saudaranya, guyupnya orang Islam, kebersamaannya orang Islam. Kalau di luar Islam itu nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Tapi orang Islam dipandang sebagai apa? Sebagai jamaah yang disegani, yang dihormati oleh orang lain itu. Kenapa? Karena kita memiliki perasaan sebagai umat yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Maka itu Al-Quran dan Rasulullah SAW mengecam sekali, ya, sifat kikir, bakhil, ya, sifat yang tidak mau peduli kepada orang, sifat egois, hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan nasib orang lain. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Walaupun derajat hadisnya tidak sahih, tapi maknanya sangat baik, sangat bagus. Siapa yang tidak peduli kepada urusan-urusan orang Islam, maka dia bukan bagian dari umat itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekarang ini ada program pemerintah bagus, makan bergizi gratis. Ada banyak dapur-dapur SPPG, ya. Tapi sekarang beberapa dapur-dapur ini banyak yang nakal, ya. Yang nakal tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya, tidak menyesuaikan, tidak menetapkan standar gizi yang baik untuk anak-anak bangsa, yang itu menjadi amanat dari konstitusi kita untuk apa? Diberikan perhatian oleh negara. Ya. Maka yang seperti ini harus ditutup. Ya. Ada lagi sekarang nakal. Ya, MBG itu kan tujuannya apa? Untuk memberdayakan ekonomi
menengah, dan kecil. Mata rantai suplai makanan yang bergizi itu 4 sehat 5 sempurna itu harus diambil dari kelompok-kelompok tani, kelompok nelayan. Ya. Usaha kecil dan menengah, bukan ngambil dari pabrikan-pabrikan besar. Nah, sekarang ini ya tidak sedikit diantaranya yang kemudian membuat apa? Katanya ada koperasi jadi-jadian. Nah, ini jangan kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Negara sudah bagus, sudah betul memberikan prioritas untuk memberikan makan bergizi buat anak-anak bangsa kita. Banyak di daerah-daerah terpencil, di kampung-kampung mereka sulit untuk makan. Ketika dapat ini mereka bangga, girangnya bukan main, luar biasa. Mungkin kalau di perkotaan mungkin nggak terlalu kita merasa butuh. Kenapa? Karena kita sudah biasa kasih makan anak kita sendiri, kasih jajan. Tapi yang di daerah-daerah, Masya Allah, yang daerah tempat-tempat terpencil ini mereka sangat membutuhkan. Nah, kebutuhan dan perhatian negara ini jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk apa? Untuk memperkaya diri, untuk menguntungkan kelompoknya, golongannya, dengan membuat apa? Ya, koperasi jadi-jadian, supaya ngambil nanti barangnya di situ dan tidak mengambil dari petani, nelayan, rakyat kecil dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah kita untuk apa? Saling memberikan perhatian, memberikan kepedulian sosial, sehingga kita dapat menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil. Dan karena kita enggan memberi makan orang miskin inilah, ini yang menyebabkan seorang itu bisa masuk ke dalam neraka. Ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan itu. Ketika ditanya dalam surah Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Yang menjadi penyebab seorang hamba itu masuk neraka sakar bukan hanya dia tidak sholat di dunia, tapi karena dia tidak mau memberi makan untuk orang-orang miskin. Bahkan di dalam surah Al-Haqqah diancam oleh Allah, khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Karena sebab orang tidak beriman kepada Allah dan tidak peduli, tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin, itu yang menyebabkan dia nanti akan diseret, akan diborgol, akan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam fi sab'una dhira'an faslukuh, 70 hasta. Maka itu kepedulian sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah. Kepedulian sosial tidak boleh dipisahkan dari amaliyah-amaliyah kesalehan dalam bentuk ibadah mahdhah kita. Karena itu merupakan mandat dari Allah, itu merupakan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan selesai kita dari ibadah Ramadan ini, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.